Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa sekalian sudah menonton uh, salah satu channel YouTube kita, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu pernah saya sampaikan bahwa persoalan komunikasi itu bisa digaungkan di mana-mana, bisa dilakonkan di mana-mana. Dan sekaligus kita bisa menciptakan satu komunikasi yang handal. Bagaimana komunikasi yang handal itu adalah komunikasi yang bisa memainkan peran di sebuah institusi tempat Anda bekerja, tempat Anda mengabdi, tempat Anda melayani orang, bisa memainkan dengan baik sehingga mampu menjadi satu referensi, dijadikan satu patron, dijadikan satu contoh, ya khususnya di dalam kemajuan bangsa dan negara. Pada kesempatan ini, para pemirsa sekalian, kita akan berbicara tentang komunikasi yang handal yang dilakukan oleh 5 Yusuf di Sulawesi Selatan. Ya, tentu kalau kita bicara tentang Yusuf, ya tentu ini adalah nama orang. Ya, jadi bagaimana komunikasi yang dimainkan oleh sosok 5 tokoh yang bernama Yusuf di Sulawesi Selatan. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah Syekh Yusuf. Ya. Syekh Yusuf ini adalah seorang putra Goa yang lahir pada tahun 1626. Tentu ini masih zaman penjajahan Belanda, karena kita dijajah oleh Belanda selama 300 tahun yang lalu, ya 300 tahun. Sehingga dengan demikian, ketika Yusuf berada di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu Goa dikuasai oleh Belanda. Akhirnya kemudian Yusuf diasingkan atau pindah ke Banten. Di Bantenlah Yusuf ini tetap dia menjalankan komunikasi ajaran Islam, sehingga tentunya di sana banyak pengikutnya, ya. Dan mereka juga bergabung dengan salah satu tokoh Banten yang dikenal dengan Pangeran Surya. Siapa itu Pangeran Surya? Pangeran Surya itu adalah tidak lain yaitu Sultan Agen Tirtayasa. Tentu kita tidak asing lagi, beliau adalah salah satu tokoh nasional. Tapi kemudian setelah Banten dikuasai lagi oleh Belanda, maka Yusuf atau Syekh Yusuf itu diasingkan ke Sri Lanka. Ya, tentu di Sri Lanka ini beliau tetap menjalankan misi-misi Islaminya, ya, mengembangkan ajaran-ajaran agamanya, dan tentunya pengikut-pengikutnya masih ada di kala itu, ya. Ya, namun yang terakhir beliau diasingkan lagi ke Afrika Selatan. Ya, yang biasa dikenal dengan ada di sana, ya, Cape Town, ya, di Afrika Selatan, dan di sanalah beliau menghembuskan napas yang terakhir. Sehingga dengan demikian, karena keberhasilan beliau di dalam mengomunikasikan ajaran-ajaran Islam dengan baik, sehingga banyak pengikutnya, dan tentunya ini perlu diberikan satu reward. Maka pada tahun 1995, atas prakarsa Presiden Soeharto, maka Syekh Yusuf, ya, yang biasa dipanggil dengan Syekh Yusuf Abul Mahasin itu, dinobatkan sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional karena dia berjasa kepada bangsa dan negara. Itu Yusuf yang pertama. Baik pemirsa sekalian, kemudian kita lihat Yusuf yang kedua. Siapa Yusuf yang kedua itu? Dia adalah sosok yang terbaik, putra terbaik bangsa Indonesia. Dia adalah Baharuddin Yusuf Habibie, yang biasa dikenal dengan Pak Habibie, Pak Yusuf Habibie. Ya, beliau tentunya adalah warga Sulawesi Selatan juga. Dia dilahirkan di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, tentu track record beliau tidak diragukan lagi. Beliau seorang ahli teknokrat, ya, beliau juga sebagai ahli politisi. Kemudian menyelesaikan doktornya di Jerman, ya, Aachen,
ya. Dan kemudian terakhir beliau di negara Republik Indonesia ini setelah menjadi wapres dari Presiden Soeharto, dan kemudian beliau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, beliau tentu memainkan dengan baik sebagai seorang teknokrat yang baik, sebagai seorang politisi yang baik, dan tentu kita dapat mengenang beliau ya, itu karena keberhasilannya di dalam berkomunikasi dengan baik, khususnya dalam menjalani profesinya. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Yusuf Kalla. Ya, beliau kelahiran Bone, Sulawesi Selatan pada tahun 1942. Tentu kita tidak asing lagi dengan beliau. Beliau masih sering kerap kali tampil di media, baik di media cetak, media elektronik, dan di media-media lainnya tentunya. Beliau masih segar, refresh ya, dan tentunya ide-ide beliau, ya walaupun latar belakang beliau sebagai seorang pebisnis, tapi dia mampu mengkomunikasikan bisnis dengan baik, dan sekaligus tentunya beliau sebagai politisi inilah yang dimainkan ya, komunikasi bisnis beliau dan komunikasi politiknya, sehingga beliau mampu eksis di dalam negara Republik Indonesia ini. Beliau pernah ya menjadi seorang wakil presiden sebanyak 2 kali, yaitu presiden yang ke-10 ketika itu mendampingi SBY, dan kemudian dia didaulatkan menjadi wapres yang ke-12, yaitu mendampingi Presiden Jokowi di kala itu. Tentu ini adalah sesuatu prestasi yang luar biasa. Kemudian berikutnya yang keempat adalah Jenderal TNI Muhammad Yusuf. Ya, beliau kelahiran Kajuara, ya Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Beliau tentu juga terkenal, ya. Beliau dari mulai prajurit sampai tingkat jenderal, dan beliau tentunya mampu merubah irama kemiliteran di Indonesia. Ya, pada zaman Soeharto, beliau tentu pernah menjadi Menteri Pertahanan Keamanan yang ke-15, yaitu pada tahun 1978 sampai pada tahun 1983. Dan kemudian tentunya sebelumnya pernah juga beliau menjadi Menteri Perindustrian, dan terakhir beliau menjabat sebagai pejabat negara adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu pada tahun 1983 sampai 1993. Ya, nama beliau tentunya adalah Andi Muhammad Yusuf Amir, tapi beliau hanya memasang secara sederhana namanya sebagai Muhammad Yusuf. Beliau seorang Jenderal TNI Muhammad Yusuf. Ini juga mampu dijadikan satu referensi, khususnya di dalam kemiliteran. Komunikasi beliau dengan anak buahnya luar biasa. Komunikasi dengan sesamanya tentu sangat luar biasa. Sehingga dengan demikian mampu menjadi satu patron. Ya, bukan hanya dari segi komunikasinya, tapi beliau juga dikenal sebagai putra yang jujur ya dari Sulawesi Selatan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah Komjen Yusuf Manggabarani. Ya, tentu beliau dikenal di bidang kepolisian. Beliau memainkan komunikasi di bidang kepolisian. Beliau pernah menjadi Kapolda di Sulawesi Selatan. Dan kemudian jabatan beliau terakhir di negara ini adalah beliau sebagai Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tentu saja dari segi namanya beliau sebagai Bapak Yusuf Manggabarani, ya, yang lahir pada tahun 1953 di Kabupaten Goa itu, ya, kalau di Tanah Bugis, berani itu berarti pemberani. Dan memang beliau adalah dijuluki sebagai pemberani yang disiplin, dan kemudian beliau tentunya melakukan komunikasi yang baik di rama kemiliteran, dan beliau dikenal sebagai penyayang terhadap keluarganya. Inilah 5 Yusuf di Sulawesi Selatan yang bisa dijadikan sebuah referensi, bukan hanya ke persoalan kemahiran berkomunikasi yang handal, tetapi tentu bisa dijadikan satu patron bagaimana menjalankan profesi dengan baik yang diiringi dengan komunikasi yang baik di institusi masing-masing. Ada Syekh Yusuf, ada Baharudin Yusuf, ada Muhammad Yusuf Kalla, ada Jenderal TNI Muhammad Yusuf, dan ada yang kelima Yusuf Manggabarani. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, inilah yang sempat saya sampaikan, komunikasi handal yang dibangun oleh 5 Yusuf di Sulawesi Selatan. Semoga ini menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share. Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis.